Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Eh, Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rici Saksena dengan NIM 200865524. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang apa itu kurikulum, apa itu tujuan dari kurikulum, manfaat dari kurikulum, serta fungsi dari kurikulum. Baiklah, langsung masuk saja kepada materi. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang berarti tempat berpacu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa istilah ini dalam pengertian olahraga adalah sebagai sebuah jarak yang akan ditempuh oleh seorang pelari supaya mendapatkan hasil atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasikan dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapat ijazah atau sebuah penghargaan. Salah satu pengertian kurikulum menurut para ahli yaitu menurut Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan bahwasanya kurikulum ini adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang akan disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar yang ada di sana. Kemudian mengingat begitu pentingnya suatu perencanaan sebelum proses pembelajaran dilakukan, maka seorang guru harus disarankan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan hal-hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran. RPP yang dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau yang biasa disebut dengan KD. Setiap guru pada suatu satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian masuk kepada tujuan kurikulum. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah perencanaan tentu harus memiliki tujuan. Begitu juga dengan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, tentu apa yang telah dirumuskan tidak akan ada artinya. Pendidikan di Indonesia tentu juga mempunyai tujuan. Maka dari itu, pembentukan kurikulum ditunjukkan demi mewujudkan ketercapaian pendidikan tersebut. Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli Robert F. Meger mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada suatu kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Kemudian menurut Kem dan David E. Kapel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam sebuah perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Setelah itu kita masuk ke dalam fungsi kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Ada dua fungsi, yaitu pertama fungsi untuk penyelenggara. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat membentuk pribadi peserta didik utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan.
Lalu yang kedua itu fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Setelah itu fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap bagaimana perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan itu lebih cenderung ke dinamis. Kemudian yaitu fungsi yang keempat, fungsi diferensiasi. Fungsi ini sebagai kurikulum menjadi alat pendidik yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Fungsi yang kelima yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini yaitu menyatakan bahwa kurikulum ini berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Dan yang fungsi yang keenam yaitu fungsi pemilihan, yaitu menyatakan bahwa kurikulum ini memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka-mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Lalu yang kedua yaitu fungsi menurut Kontelnik secara spesifik. Yang pertama itu mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua itu berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses monoton atau terjadi suatu yang rutinitas. Lalu yang ketiga itu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya, sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang keempat yaitu menetapkan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang, guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, guru pun tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. Lalu yang kelima yaitu merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaannya hal-hal yang penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Lalu yang keenam yaitu mengakomodasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Lalu yang ketiga itu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur siswanya. Yang keempat yaitu sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Yang kelima yaitu untuk bahan penyusun data agar untuk terjadinya satu keseimbangan kerja, untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat-alat
serta biaya. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan adalah kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian kurikulum ini akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhannya zaman. Menurut Kem dan David E. Kapel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Manfaat dari kurikulum perencanaan pembelajaran yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang ketiga itu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu unsur guru maupun unsur siswanya. Yang keempat yaitu sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Yang kelima yaitu untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sekali. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.